Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil final testing dan implementasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Baktiar dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ruslia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dari tugas final testing dan implementasi. Di sini kita disuruh membuat 10 tes desain dari file black box testing. Untuk tes desain yang pertama yaitu input semua data valid, di mana pengujian ini dilakukan dengan mengisi seluruh isian pada form pendaftaran menggunakan data yang valid dan sesuai aturan. Hasilnya, sistem dapat menerima data tersebut dengan baik dan melakukan proses ke dalam halaman selanjutnya. Hal ini membuktikan bahwa form pendaftaran bekerja secara normal ketika seluruh ketentuan telah dipenuhi. Berikut adalah tampilan dari inputan semua data yang telah sukses. Kedua, ada tes desain tanpa mengisi form. Di sini pengujian dilakukan dengan menekan tombol next tanpa mengisi form dan sistem menampilkan peringatan yang menentukan bahwa sistem dapat menangani input kosong dengan baik. Berikut adalah contoh gambarnya. Ketiga, di mana testing desain nama belakang yang kosong. Pada pengujian ini, kolom nama belakang tidak diisi, sedangkan kolom lain diisi dengan benar. Sistem menghentikan proses dan menampilkan peringatan bahwa nama belakang harus diisi dengan yang menunjukkan validasi data berjalan sesuai dengan aturan. Berikut adalah contoh gambar dari tes desain nama belakang yang kosong. Keempat, tes desain dengan email yang kosong. Pengujian dilakukan dengan mengosongkan file email sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak proses. Hal ini menunjukkan validasi email berjalan dengan baik. Berikut adalah contoh tes desain email kosong. Kelima, ada tes desain email kosong, nomor telepon tidak diisi, yang mana pengujian dilakukan dengan mengosongkan file nomor telepon sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak proses. Hal ini menunjukkan validasi pada file nomor telepon berfungsi dengan baik. Berikut adalah contoh dari file nomor kosong, nomor telepon tidak diisi. Selanjutnya ada tes desain yang keenam, di mana nama sekolah tidak valid. Di dalam pengujian ini dilakukan dengan mengosongkan file nama sekolah sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak melakukan proses. Hal ini menunjukkan validasi pada file wajib telah diterapkan dengan baik. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang ketujuh, ada payment method kosong. Pengujian ini dilakukan tanpa memilih payment method sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak pengiriman form. Hal ini menunjukkan validasi metode pembayaran bekerja dengan baik. Berikut adalah contoh gambar payment method yang kosong. Selanjutnya ada fetch state provinsi dan postal zip kode kosong atau bagian provinsi dan kode pos. Pengujian ini dilakukan dengan mengosongkan bagian provinsi dan kode pos sehingga sistem menampilkan dua pesan kesalahan dan tidak melakukan proses. Hal ini menunjukkan validasi pada beberapa file wajib berjalan dengan baik. Selanjutnya ada file city kosong, di mana kolom kota tidak diisi. Di dalam pengujian ini dilakukan dengan mengosongkan file city atau kota sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak melanjutkan proses. Hal ini menunjukkan validasi pada file wajib berfungsi dengan baik. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada file street address dan postal zip kode kosong.
di mana di alamat dan di kode pos ini tidak diisi. Dari dalam pengujian ini dilakukan dengan mengosongkan bagian alamat dan kode pos sehingga sistem menampilkan dua pesan kesalahan dan menghentikan proses. Hal ini menunjukkan validasi pada VET wajib berjalan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Box testing. A. Flow graph. Flow graph menggambarkan alur logika program berdasarkan percabangan atau if, else, if, dan alur eksekusi. Identifikasi node atau simpul. Node yang pertama, keterangan mulai program. Node yang kedua, keterangan check request method post. Node ketiga, keterangan validasi nama depan. Node keempat, keterangan validasi tanggal lahir. Node kelima, keterangan validasi jenis kelamin. Node keenam, keterangan validasi provinsi. Node ketujuh, keterangan validasi nomor telepon. Dan yang node ke-8, keterangan validasi email. Node ke-9, keterangan validasi alamat. Node ke-10, keterangan cek error kosong. Node ke-11, keterangan sukses true. Node ke-12, keterangan tampilkan pesan sukses. Node ke-13, keterangan selesai. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 10 ke 12, 12 ke 13, 10 juga bisa ke 13. Selanjutnya B. Cyclomatic complexity. Rumus cyclomatic complexity, kompleksitas sama dengan jumlah add jumlah node plus 2, CC sama dengan E min N tambah 2. Atau lebih sederhana, CC sama dengan jumlah keputusan if plus 1. Perhitungan berdasarkan kode. Percabangan atau if atau else if. Pada kode 1 if server request method post, 2 if mpt nama depan, 3 if mpt mon die year, 4 if mpt gender, 5 if atau mpt provinsi, 6 if mpt nomor telepon, 7 if mpt email, 8 else if atau filter var email, 9 if atau mpt alamat jalan, 10 if mpt error. Total ke 10 ada 10 keputusan. Cyclomatic complexity sisi sama dengan 10 plus 1 sama dengan 11. C. Jalur independen. Berikut 11 jalur independen sesuai cyclomatic complexity. Jalur P1 deskripsi jalur, semua input valid sukses. Jalur P2 nama depan kosong. Jalur P3 tanggal lahir tidak lengkap. Jalur P4 jenis kelamin tidak dipilih. Jalur P5 provinsi tidak dipilih. Jalur ke-6 nomor telepon kosong. Jalur P7 email kosong. Jalur P8 email format salah. Jalur P9 alamat jalan kosong. Jalur P10 beberapa field kosong atau gagal. Jalur P11 port tidak disubmit atau get. Contoh jalur independen atau notasi node. Yang pertama P1 sukses 1 sampai 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12, dan 12 sampai 13. Selanjutnya P2 atau nama kosong. 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai ke 10, 10 sampai 13. Dan yang terakhir P8 atau email salah. 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 7, 7 sampai 8, 8 sampai 10, dan 10 sampai 13. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga itu bug report. Yang pertama ada temukan minimal 3 bug. Di gambar pertama
ada error di baris ke-25 yaitu call 39. Di gambar kedua error di baris 25 call 84. Kemudian di gambar ketiga yaitu payment method. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab bug. Di gambar pertama itu ada pesan kesalahan di mana als define the standard property print color adjust. Penjelasan peringatan CSS karena hanya menggunakan properti khusus WebKit print color adjust. Disarankan menambahkan properti standar print color adjust agar kompatibel di semua browser. Kemudian di gambar 2 pesan kesalahan yaitu unknown property color adjust. Penjelasan VS Code tidak mengenali color adjust karena belum sepenuhnya distandarkan. Ini hanya warning editor, tidak menyebabkan error pada website. Gambar ketiga yaitu pesan kesalahan di mana please enter a valid email address. Penjelasan error pada halaman tersebut terjadi karena metode pembayaran atau payment method belum dipilih, padahal field ini bersifat wajib, sehingga sistem menolak pengiriman form dan menampilkan pesan error. Selain itu, terdapat peringatan pada nomor telepon karena format yang dimasukkan tidak sesuai dengan validasi sistem. Namun, error utama yang menyebabkan form tidak bisa disubmit adalah belum dipilihnya metode pembayaran. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.